Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap fit dan sehat ya, dan tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan COVID-19. Mari kita awali kegiatan pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kesehatan dan keafiatan kepada kita semua. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Jadi sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari kita mulai. Kali ini kita akan mempelajari bab 1 tentang materi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Sebelum kita memasuki pembahasan, Ibu akan bacakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, peserta didik mampu menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pengertian Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan makna Asmaul Husna dari Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, peserta didik mampu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dasar iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, peserta didik mampu mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna dari Al-Khabir, Al-Alim, As-Sami, dan Al-Basir. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, mari kita masuk ke dalam pembahasan. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun di akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah. Betapa pentingnya masalah keimanan ini sehingga sebagai muslim kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya, sedangkan menurut istilah, iman berarti percaya dan meyakini dengan sepenuh hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan. Karena kepribadian diri merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, maka kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, keimanan kepada kitab, keimanan kepada Rasul, keimanan kepada hari kiamat, serta keimanan terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabilladzi nazzala ala rasulihi wal kitabilladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Quran Surah An-Nisa ayat 136. Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa juga tipis, bisa bertambah, bisa juga berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik sesuai dengan firman-Nya dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yalhiduna fi asma'ih wa yujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-namanya, karena kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat 180. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau bisa disebut dengan Asmaul Husna itu berjumlah 99. Barang siapa yang menghafalnya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memasukkannya ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kalian pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Setelah mempelajari topik ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna keempat Asmaul Husna tersebut dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Alim. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa ada batasnya. Luar biasa, bukan? Agar lebih yakin, perhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering
melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Subhanallah, luar biasa. Perlu kalian ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya, agar kalian dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi, semakin bertunduk. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 16, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surah At-Taubah ayat 16. Perilaku yang dapat diwujudkan dari orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami. As-Sami artinya maha mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan sekali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu sami'un alim. Yang artinya, dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat maha mendengar adalah kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna. Karena kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. As-Sami juga bisa diteladani dengan cara menjadi orang yang peka terhadap informasi. Sebagai generasi muslim, kalian tidak boleh ketinggalan informasi ya. Di samping itu, kalian harus terus berlatih untuk dapat memilah dan memilih informasi yang baik dan yang buruk, yang hak dan yang batil. Al-Basir. Al-Basir artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malu. Yang artinya, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18.
Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha melihat adalah hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekitar kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beriman tentu merasa dekat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena merasa dekat, dia berusaha taat menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Sungguh bahagia dan beruntung manusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan. Di antaranya yang pertama yaitu selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai firman Allah dalam Quran surah Al-Mu'min yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi hari kiamat. Quran surah Al-Mu'min ayat 51. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Dan yang ketiga, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Asr ayat 1-3 yang artinya, demi masa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Quran Surah Al-Asr ayat 1-3. Oke, anak-anak ibu yang soleh dan soleha, dari penjelasan di atas bahwasanya orang yang beriman bukan persoalan ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman menjadi sangat penting untuk kita semua. Karena iman adalah mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan perbuatan. Sampai di sini pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai berjumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.